Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Al-Anbiya 35 yang bermaksud tiap-tiap diri pasti akan merasai kematian dan kami akan timpakan ujian, bala ke atas kamu. Bisyarri, bala yang berupa keburukan, wal khairi, dan bala atau ujian berupa kebaikan. Sama ada yang syarrun maupun yang khairun, kedua-duanya adalah fitnah, ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, didoakan mudah-mudahan semuanya sentiasa di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi daripada segala musibah, sama ada musibah dunia, lebih-lebih lagi musibah agama. Kalaupun Allah telah menakdirkan kita menimpakan musibah dunia, kita pohonkan pada Allah agar Allah beri kita kemampuan, kekuatan untuk bersabar menghadapinya. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita akan teruskan siri kajian kita dengan tajuk Mahabbatullah wa Rasulih, cintai Allah dan Rasulnya. Kita ingin menyambung penjelasan yang telah kita pelajari sama pada siri yang lepas, muka surat 14, dan seterusnya muka surat 15.
Pada siri lepas, kita telah pelajari sama tentang bukti rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya, contoh dalam hadis terakhir dalam nota itu disebut Allah mempunyai 100 rahmat. Allah simpan 99 untuk diberikan kepada mereka yang layak di akhirat. Dan Allah berikan 1 rahmat kepada makhluknya di dunia. Dengan 1 rahmat Allah, seluruh makhluk Allah di dunia berkongsi. Manusia dapat menyayangi sesama, hayawan menyayangi antara mereka, dan lain sebagainya. Dengan 1 rahmat. Orang mukmin dapat, orang kafir dapat, hayawan dapat. Bumi, langit isinya berjalan dengan sangat teratur. Itu pun bukti rahmat Allah di dunia. Tak mampu nak membayangkan dengan 1 rahmat yang dikongsi oleh seluruh makhluk. Sementara yang 99 Allah simpan untuk Allah anugerahkan kepada mereka yang berhak dan tidak berkongsi. Pada hambanya mukmin, muslim, muhsin di surga. Yang di neraka tak dapat, yang jahat tidak dapat. Nabi juga memberitahu kita bahwa rahmat Allah mengatasi, mengalahkan, mendahului kemurkaannya. Baginda Nabi juga memberitahukan kita buat satu perbandingan. Ketika Nabi sedang memeriksa tawanan perang, tiba-tiba dilihatnya, diperhatikannya seorang ibu yang sedang mencari bayi, lalu disukunya, didakapnya, dengan disusuinya, dengan penuh kasih sayang. Dan Nabi bertanya pada sahabatnya, apa pendapatmu? Apakah seorang perempuan itu akan mencampakkan bayi yang digendongnya, yang didakapnya, yang dipeluknya dan disusuinya itu? Dicampakkan begitu saja, apalagi dicampak dalam api? Ada kamu berpikir begitu? Sahabat, oh tidak ya Rasul, tidak mungkin. Seorang ibu itu sangat menyayangi bayi yang disusuinya. Tidak mungkin ia mencampakkannya apalagi dalam api. Mustahil. Lalu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lallahu arhamu biibadihi min hadhihi biwaladiha." Kamu tahu tak? Sungguh Allah lebih menyayangi hambanya. Kasih sayang Allah melebihi kepada hambanya, melebihi daripada kasih sayang seorang perempuan itu kepada anak yang didakap, yang dipeluknya. Saya hanya ingin menyampaikan poin saja dari hadis tadi. Allah sangat menyayangi hambanya, mencintai hambanya. Kasih sayang Allah sangat besar, sentiasa mendahului, sentiasa mengalahkan kemurkaannya. Begitu sayangnya Allah, Nabi kata, bagaimana mungkin Allah nak campakkan hambanya dalam neraka? Bagaimana mungkin Allah nak menyusahkan hambanya?
Sedang seorang ibu pun tidak mungkin menzalimi anak yang disayanginya. Dan bukti kasih sayang Allah sangat jelas di dunia ini. Nah, sekarang pertanyaannya. Tajuk berikutnya itu. Jika keadaan sifat Allah seperti itu, kasih sayang cintanya pada hambanya tidak terhingga. Buktinya sudah sangat jelas. Pertanyaannya, kenapa Allah timpakan musibah kepada manusia ini? Seakan-akan jika Allah itu betul-betullah mencintai hambanya, kenapa Allah bagi hambanya itu susah dengan musibah, dengan sakit, dengan kemarau panjang, banjir besar, gempa bumi, kematian, dan macam-macam lah. Ya, bukankah itu kan kontras, berlawanan, tadadud. Kita yakin Allah Maha mencintai, mengasihi hambanya. Tapi kenapa Allah bagi kita susah, bagi sesuatu yang kita tidak suka? Bukankah jika dia sayang kita, ya semestinya lah ia selalu memberikan pada kita apa yang kita suka. Itu logika kita. Logik manusia begitu. Kalau A menyayangi B, pastilah A akan sentiasa menyenangkan, menggembirakan B. Tidak mungkin akan menyusahkannya. Itu logik manusia. Logika manusia seperti itu. Tapi berbeza dengan logika ketuhanan. Logika uluhiyah lain. Nah, disinilah yang kita mesti coba memahami apa rahsia di sebalik musibah yang Allah timpakan kepada hambanya. Dan itu pasti. Walanabluwannakum, Quran kata. Sungguh pasti aku akan timpakan kamu musibah, bala. Pasti. Tidak mungkin orang tidak pernah ditimpa ujian. Tidak mungkin. Dan kalimah bala itu sesuatu yang menimpa kita, yang kita tak suka. Bahkan ramai yang mengeluh. Marah. Tapi Allah kita yakini sebagai zat yang maha mengasihi, merahmati. Jamaah sekalian, sebagai bagian jawapannya, jamaah boleh baca dalam nota yang ada di depan jamaah itu. Saya lebih suka menyerahkan pada jamaah untuk membaca sendiri notanya itu. Dan saya ingin menyampaikan tambahan. Biasanya saya begitu. Bila isu sudah ada bukunya dan sudah boleh dibaca dalam bahasa Melayu, jawapannya disebutkan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baca dan fahami, semuanya baik. Dan saya ingin menambahkan yang situ tidak ada. Ada ya, jadi jamaah insya Allah akan dapat lebih. Samping dapat daripada nota yang ada di dalam depan jamaah itu, buku, saya akan memberikan yang di situ tidak ada atau mungkin belum disentuh. Tapi tak apalah, saya baca yang pertama sahaja. Jawapan, kehidupan dunia ialah medan ujian bagi manusia. Ujian sama ada bentuk kesenangan maupun berbentuk musibah, kesusahan. Allah akan nilaikan siapa yang terbaik amalnya. Sudah jelas itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sudah jelas. Bukan musibah yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki untuk kita. Bukan.
tetapi sikap kita terhadap musibah tersebut. Bukannya musibah yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki menimpa kita, tetapi sikap kita terhadap musibah itulah yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki. Apa yang kita lakukan setelah musibah itu datang, itulah yang Allah kehendaki daripada musibah. Apakah kita redha menerima terhadap musibah yang kita tak sukai? Redha, sabar atau redha? Adakah kita bersyukur terhadap musibah kesenangan yang Allah berikan pada kita? Yang Allah maukan itu redhonya, sabarnya, syukurnya. Sabar, redha atau syukur kita. Itu yang Allah kan, bukan musibahnya. Musibah itu untuk tes kita. Orang boleh sahaja mendakwa dirinya orang yang penyabar. Ya Allah, jadikanlah aku sabar. Hamba ini sangat sabar, ya Allah. Nanti dulu. Aku nak tipukan kamu kesusahan. Untuk membuktikan ucapan kamu. Allah sudah tahu kita sabar atau tidak jika diuji. Kalau Allah sudah tahu, kenapa diuji juga? Ya, supaya kita masing-masing menjadi saksi bagi diri kita sendiri. Kalau kita kata, saya ada orang sabar, betul kah? Allah akan uji. Nanti kita akan jadi saksi bagi diri kita. Oh, rupanya saya tidak sabar. Oh, rupanya saya tidak ridho. Bahkan ada jamaah sekalian, satu penjelasan yang bagi saya sangat tertarik. Hakikatnya jamaah sekalian, tidak ada sesuatu yang tidak baik yang datang daripada Allah. Semua yang datang daripada Allah, semua yang Allah kehendaki berlaku, itu semuanya baik belaka. Tidak ada yang tidak baik. Biyadikal khair, Quran kata. Di tanganmu ya Allah segala kebaikan. Kalau semua yang datang daripada Allah, yang Allah kehendaki berlaku itu baik, lalu kenapa Allah berfirman, ada syar, ada khair? Ada pendapat menyatakan, semua yang datang daripada Allah baik. Ada baik, ada buruk itu hanya dalam fahaman kita. Sikap kita. Saya ambil satu contoh. Bila ada orang tegur kita, Assalamualaikum. Lalu kita jawab, oh, Waalaikumsalam. Kita jawab dengan sopan, Waalaikumsalam warahmatullah. Lain masa, di tempat lain ada orang bagi salam, Assalamualaikum. Tiba-tiba kita kata, apa salam-salam? Apa salam-salam? Kenapa ya yang tadi orang bagi salam kita suka? Yang ini pula orang bagi salam, kita tersinggung. Wah, sama aja, salam-salam juga. Ada orang tegur kita, senyum. Jumpa, senyum, ceria. Kita pun biasa lalu tegur sapa. Sementara ada orang tengok kita, kita senyum. Kita tersinggung. Apa senyum-senyum? Kenapa sikap kita berbeza? Nah, disinilah. Ini kerana ketika kita bersedia menjawab salam kawan tadi dengan penuh kemesraan, karena kita menyukainya. Kita berbaik sangka kepadanya. Kita berbaik sangka kepadanya. Kita yakin dia orang baik. Tapi ketika orang bagi salam, dan kita buruk sangka kepadanya, kita tak baik kepada dia, suudzon pada dia, bukan kita menjawab salamnya,
Malah kita tegur, apa salam-salam katanya. Ini bermakna jika manusia ini punya kedekatan rohani dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan rohani, istilah saya. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cintanya kepada Allah ini tidak berbelah bagi. Cintanya kepada Allah tidak berbelah bagi. Husnudzonnya sangat kuat. Kita yakin apapun yang Allah berikan kepada hamba orang itu, senang ke, susah ke, untung ke, rugi ke, sehat ke, sakit, pasti akan menilainya itu kebaikan baginya. Allah bagi sehat, ini pasti Allah kebaikan yang Allah berikan pada diri ini. Allah bagi dia sakit, dia masih tetap memuji Allah. Kenapa? Karena dia sudah sangat mencintai Allah. Orang yang sangat mencintai Allah karena punya makom yang dekat dengannya. Apapun yang dilakukan oleh Allah, dia hanya tersenyum. Sehingga tidak ada keburukan yang Allah timpakan pada dirinya. Hilang barang pun dirasai satu kebaikan daripada Allah. Dapat barang, untung banyak pun. Naik jawatan pun dirasakan, ini kasih sayang Allah. Dibuang kerja pun, lucut jawatan pun, ini pun kasih sayang Allah. Karena dia sudah sangat cinta. Saya itu semakin tinggi, semakin tebal cinta seorang hamba kepada Allah, maka semakin terang dan jelaslah bagi orang itu bahwa semua yang Allah berikan padanya adalah kebaikan, tidak ada keburukan. Tetapi jika cinta kita kepada Allah ini mulai kurang, turun, makom kita di hadapan Allah makin jauh, makin jauh. Ya, kita hanya merasa bila apa yang Allah berikan pada kita ini benda yang kita suka, itu kebaikan. Jika apa yang Allah berikan pada kita, karena kita tidak menyukainya, kita tidak menyukai barangnya, kita tidak menyukai pemberiannya, walhal kita tidak suka pemberiannya itu, hakikatnya kita tidak menyukai yang memberinya. Kita sudah suudzon. Kita sudah suudzon. Ya akan buruk. Orang tua melihat anaknya yang sangat disayangi. Bayinya 1 tahun, 2 bulan, 2 tahun. Sangat disayang orang tua tadi. Itulah. Apalagi itu anak pertama. Oh, luar biasa. Apapun yang diberikan oleh anak. Bila kepada sama ada anaknya menangis karena tersenyum ke anaknya melanggar dia ke anaknya menumpahkan minuman di bajunya kan, orang tua tetap senyum. Tidak ada keburukan yang diberikan oleh anak kepada dirinya. Apa sebab? Orang mungkin jawab, iyalah dia budak-budak. Sebenarnya bukan pasal itu. Karena cinta kita kepadanya sudah tidak berbelah bagi. Percayalah. Ada orang tua tiba merasa, anak saya ini selalu buat jahat sama saya. Apa sebab? Hari itu dia minum. Kemudian dia muntah. Budak baru. 6 bulan dia kata, baby saya ni tak baik lah. Selalu buat tak baik pada saya. Saya melakukan, dia juga buang air kecil. Basahlah baju saya. Mana ada ibu cakap macam tu? Tidak ada. Apa pun yang diberikan. Itu karena cintanya. Bukan karena budak itu belum paham. Jadi, kuncinya, rahasianya yakni seberapa besar cinta kita pada Allah. Itulah yang akan menentukan
persepsi kita terhadap apa yang Allah berikan pada kita. Jika cinta kita kuat, husnudzon kuat, tidak ada sikit pun suudzon. Jangankan apa yang Allah berikan pada kita kesehatan, Allah timpakan kita sakit pun kita merasa disayang. Itu cara memahami. Ya Allah sudah berfirman, biyadikal khair, di tanganmu ya Allah segala kebaikan. Bagaimana mungkin Allah mengendaki keburukan? Tidak mungkin. Baik dan buruk ini kaitannya dengan musibah ya mas kalian ya. Bukan kaitannya dengan perbuatan. Kalau baik dan buruk itu memang ada dalam pandangan Allah. Oh, ini orang iman. Ya baiklah. Allah menilainya. Ya ini syirik. Ya buruklah. Itu lain, bukan itu yang sama sekali. Ini musibah. Musibah dunia. Makanya tidak ada yang tidak baik. Semua yang datang dari Allah baik. Baik atau tidak itu hanya dari pandangan kita. Sesuatu yang kita tak sukai, kita kata tak baik. Sesuatu kita sukai, kita bukan. Itu belum cinta. Itu bukan belum tanda cinta. Cinta yang sebenarnya tidak melihat apa yang diberikan. Tapi cinta yang sejati, yakni melihat siapa yang memberinya. Ya. Oh, yang berikan Allah. Dia maha pengasih, dia maha lembut, dia maha pengampun, dia maha bijaksana, dia maha adil. Bagaimana mungkin ia memberikan sesuatu yang buruk bagi kita? Buruk itu hanya karena kita belum kenal betul si pemberinya. Kita hanya sekadar memahami setakat bentuk pemberiannya. Faham ya? Coba kalau sudah kenal betul seperti itu. Apapun yang dilakukan. Macam tadi lah. Kita kenal sangat orang itu. Kita suka sangat orang itu. Apapun yang dilakukannya. Kita seronok. Dia bagi salam, kita jawab. Dia senyum, kita suruh. Bahkan jika dia merasa menyatakan ketidakpuasan hatinya pada kita, kita pun cakap cepat minta maaf, serius. Tiba-tiba kita pula yang merasa berbuat salah kepadanya. Allahu Akbar. Karena dia tegur, kita tiba-tiba cepat merasa bersalah. Itu kan karena mahabbahnya luar biasa. Itulah rahasianya. Sebab itulah Nabi bersabda dalam hadis sebelumnya itu, ajaban li amril mukmin itu menakjubkan sungguh perbuatan orang mukmin. Allah bagi nikmat, dia syukur. Dan itu kebaikan baginya. Allah bagi musibah, ia sabar. Dan itu kebaikan. Tidak, sikap orang ini sentiasa baik. Nikmat Allah dia syukuri, musibah daripada Allah dia bersabar. Dan memang itu yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki, kesyukuran kita, kesabaran kita. Bukan pemberiannya itu. Yang Allah kehendaki bukan pemberiannya kepada kita, tapi yang Allah kehendaki sikap kita terhadap pemberian tersebut. Paham ya? Yang Allah kehendaki ya Mas sekalian, sikap kita terhadap pemberian itu bukan pemberian. Pemberian Allah semuanya baik belaka. Tapi kalau kita sudah tidak cinta dia, sudah tidak kenal dia, jangankan Allah bagi kita sesuatu yang kita tak suka. Allah bagi kita sesuatu yang kita suka pun kita tidak syukur. Kita mengeluh. Oh, puasa sikit sangat. Sepatutnya tak segini. Aku berhak mendapatkan lebih. Dia lagi banyak. Kenapa saya sikit? Coba. Apa nilai orang seperti ini di hadapan Allah? Adakah nilai seorang hamba yang punya sikap seperti itu kepada Allah? Bagi sesuatu yang dia suka, mengeluh. Kenapa sikit sangat? Kenapa dia banyak? Sepatutnya aku yang dapat. Kenapa dia dapat? Syukur pun tidak. Belum lagi ditemukan sesuatu yang dia tak suka. Lagilah.
Wa'iyadzubillah, hamba sebenarnya tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah. Langsung tidak kenal siapa yang memberi. Ilmunya hanya terhad melihat apa pemberiannya. Itu satu rahasianya. Jadi, baik dan buruk, ya boleh jadi. Penilaian kita saja. Penilaian kita saja. Imam Al-Ghazali, rahimahullah. Tadi saya tanya, tolong yang dalam nota itu dibaca sendiri ya. Dibaca sendiri. Kesimpulan yang mudah dipahami itu. Saya menambahkan yang situ tidak ada. Imam Al-Ghazali, Abdul Hamid Al-Ghazali pernah berkata begini. Idza ra'aitallah yahbisu 'anka dunya. Apabila engkau melihat Allah. Melihat di mana merasakanlah. Apabila engkau sedang merasakan Allah, bahwa Allah menahan daripada kita kenikmatan dunia. Orang lain dapat, kita tak dapat. Orang lain senang, kita tak senang. Makna kenikmatan dunia Allah tahan daripada kita. Bila kita merasa begitu. Wa yukthiru 'alaika syada'id, dan Allah lebih banyak menimpakan pada kita kesusahan. Iya ya. Hidup saya ini nampaknya Allah lebih banyak berikan kesusahan ya daripada kesenangan. Kita merasa itu. Falbaya fa'lam. Ketahuilah. Annaka azizun indah. Wa annaka indahu bimakanin. Ketahuilah olehmu. Sesungguhnya engkau adalah hamba Allah yang sangat kuat di sisinya. Dan engkau punya makom dekat di sisinya. Susah ya hendak mengamalkan nasihat Abu Hamid Al-Ghazali. Jika kita merasa Allah menahan banyak nikmat dunia dan sering menimpakan kita kesusahan, yakinlah, sesungguhnya dirimu ini hamba yang sangat kuat di sisi Allah. Dan diri ini punya makom khusus di sisinya. Buktinya, orang lain senang, dia susah, dia sabar. Orang ini berjaya, dia gagal, dia ridha. Orang lain sehat, beribadah, dia sakit pun tetap beribadah. Coba. Mana yang lebih kuat? Orang yang sehat, rajin beribadah, atau orang yang sakit, juga tetap rajin beribadah? Yang sakit rajin beribadah itu lebih kuat daripada orang sehat, yang sekalian. Mana yang lebih hebat di sisi Allah? Orang yang banyak duit, bersedekah. Orang yang tidak banyak duit, ngam-ngam, tapi juga masih mampu bersedekah. Coba kita renungkan. Itu pasti yang kuat. Jadi bersyukurlah, kata Al-Ghazali, bersyukurlah bila Allah memilih kamu dalam satu keadaan seperti itu. Bukan malah mengeluh. Sehat. Rajin beribadah. B, sakit. Masih juga tidak tinggal ibadah. Coba mana yang lebih hebat di sisi Allah? B. Banyak sedekah, maklum Allah bagi harta banyak. Sedekah. Banyak kan. B juga sedekah, walaupun ikut kadar kemampuannya, karena hartanya sikit, Allah sempitkan. B lebih tinggi makamnya. Lebih kuat, aziz. Wa annahu yasluku bika tariqa awliya'i wa asbabi. Dan sehingga Allah telah memasukkan kamu ke dalam jalan kekasih-kekasihnya. Bila kita dalam keadaan itu, yakinlah Allah sedang membawa kita
masuk ke dalam jalan para kekasihnya. Fahuwa lam yahabid dunya li ambiyaihi walakin khobalahumul akhirah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kenikmatan dunia kepada para nabinya. Sebaliknya Allah menyimpan kesenangannya untuk di akhirat. Wa a'taha li Fir'aun wa Qarun wasbah. Dan Allah telah memberikan kesenangan dunia kepada Qarun, kepada Fir'aun, kepada Haman, dan lain sebagainya. Dan mungkin lebih susah untuk kita memahami ini ya. Wa rahmatullahi laisat qasiratan ma wahaba wa a'ta. Rahmat Allah itu tidak hanya terhad atas apa yang Dia berikan sahaja. Rahmat Allah tidak hanya terhad ke atas apa yang Dia berikan. Sebab itu kita jangan memahami bahwa Allah sedang merahmati kita karena Dia telah memberikan pada kita apa yang kita suka. Itu cara yang kurang tepat. Sebaliknya, bal tamtaddu ila ma harrama wa mana'a. Sebaliknya, rahmat Allah itu juga berada pada apa yang Allah halang dan Allah tegah. Maksudnya, Allah tidak hanya merahmati kita dengan memberikan kepada kita apa yang kita mau, tetapi rahmat Allah buat kita, yakni juga telah terdapat pada apa yang Allah tak bagi kita apa yang kita mau. Dengan ayat yang mudah, kita dalam meyakinkan diri kita, Allah merahmati kita ketika Dia bagi apa yang kita nak. Allah pun merahmati kita ketika Allah tak bagi apa yang kita nak. Jangan kita hanya merasa Allah sayang kita bila yang kita nak Dia bagi. Tapi tidak merasa dirahmati, disayangi oleh Allah bila Allah tak bagi apa yang kita maukan. Itu salah besar. Itu salah besar. Itu mana cinta kita hanya cinta ada kepentingan. Yalah, kalau dia baik sama saya cinta dia lah. Saya suka dia. Karena dia tak mau tolong saya, dia tak bagi apa yang saya tak suka dia. Allahu Akbar. Bukan begitu cinta hamba kepada Allah. Bukan begitu cinta kita kepada hamba. Apa yang kita suka apa? Sehat. Kalau Allah bagi kita sehat dan sehat itu kita suka, Allah mana merahmati. Kita merasa dia mati oleh Allah. Tapi bila Allah tak bagi kita apa yang kita nak sihat, sebenarnya Allah bagi kita sakit. Nampaknya Allah tidak merahmati. Di situ silapnya. Sebenarnya rahmat Allah ada pada kesehatan yang Allah berikan pada kita. Rahmat Allah juga ada pada sakit yang Allah berikan pada kita. Sama ada Allah memberi ke tak memberi ke. Itu bukti kasih sayangnya. Fama harrama say'an illa rahmatan bi khalqi. Allah tidak mengharamkan, Allah tidak menghalang memberikan sesuatu kepada hambanya,
Melainkan itu adalah rahmat buat mereka. Mas sekalian, kalimat-kalimat yang saya ucapkan ini tolong direnungkan ya, sebab ini bahasa hati, bahasa perasaan. Allah tidak menghalang memberikan sesuatu pada hambanya, melainkan itu juga rahmat bagi hambanya. Ketika Allah beri sesuatu, itu rahmat. Ketika Allah tidak memberikan, itu pun rahmat. Wa ma mana'a rizqan ila rahmati bi ibadi. Dan Allah tidak menahan rezeki bagi hambanya, kecuali itu pun rahmat bagi hamba tersebut. Allah tahan kesehatan, lalu dia jadi sakit. Allah tahan keuntungan, lalu dia rugi. Allah tahan kesalahan hidup, sehingga dia menderita karena musibah. Selama ini Allah tahan gunung itu tidur. Tiba-tiba Allah suruh gunung itu meletus. Gempa bumi. Jadi janganlah kita hanya melihat Allah sayang kita hanya semasa tidak ada musibah. Bila berlaku musibah, nah itu kita perlu tingkatkan pemahaman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh. Nah, ini kita kaitkan dengan syariah. Kita kaitkan dengan peraturannya untuk mudah kita memahami. Orang suka untung lebih bila berniaga, pasti. Orang suka untung lebih bila dalam bab sewa menyewa, pinjam meminjam, hutang piutang. Mana orang tak mau untung? Meminjamkan uang mesti ingin pulangan yang lebih. Berniaga mesti lebih, pelaburan mesti lebih. Semua orang itu lebih untung banyak. Tapi ingat, Allah haramkan riba. Dengan diharamkannya riba, maknanya peluang seseorang untuk untung lebih seperti yang kehendaki, tak dapatlah. Kenapalah ini? Pasal riba haram lah akhirnya saya tak dapat pulangan lebih ketika meminjamkan uang. Allah haramkan mencuri. Dalam peluang macam ni, ada manusia kata suka mencuri. Kenapa mencuri ini diharamkan? Kalau mencuri diharuskan, senang saya dapat uang. Pasal apa? Allah haramkan khamr, Allah haramkan judi, Allah. Ini dari hukum hakam. Coba, adakah Allah haramkan benda-benda ini? Maknanya Allah tahan nafsu manusia untuk melakukannya. Keinginan untuk riba, tahan. Ya, tentu manusia tak sukalah keinginan ditahan. Keinginan untuk mabuk, bagi yang mereka mabuk, tahan. Tentu dia tak suka ditahan keinginan untuk mabuk. Tak suka keinginan ditahan keinginan untuk mencuri, menipu. Tapi Allah kata, masalahnya, adakah larangan Allah ini, penahanan Allah terhadap apa yang kita maukan, ini adalah kemurkaannya? Atau justru ini adalah rahmatnya? Ini rahmat. Bayangkan kalau Allah izinkan, riba diizinkan, judi dihalalkan, mabuk disunatkan, membunuh orang diwajibkan. Coba. Berzina di fardu kifayahkan. Coba. Apa yang akan berlaku? Sedangkan larangan-larangan tadi sesuai dengan nafsu manusia. Ketika nafsu manusia ditahan, ya pasti tak puas hati lah. Ini kalau kita bicara nafsu ya. Apakah dengan sebab ditahannya nafsu kehendak kita oleh Allah, itu keburukan bagi kita? Atau itu sebetulnya rahmat, tanda sayang Allah kepada kita? Itu tanda sayang ya mas kalian. Itu peraturan. Nah, ini namanya taklifi ya, hukum taklifi. Demikian juga nanti kaitannya dengan iradah Allah.
dengan masyiah Allah. Bila Allah menghendaki kita sakit, pasti tujuannya untuk itu. Kita sakit, kita untung, kita mati, itu kaitan dengan masyiah Allah. Larangan riba, larangan zina, larangan khamr, berjudi, larangan membunuh, larangan syirik. Nah, itu irodahnya. Sama. Apa yang Allah irodah, apa yang Allah masyiah, bukti kasih sayangnya kepada kita. Bukti kasih sayang kepada kita. Dan itu jelas sekali. Sana bagi satu contoh. Bagi mereka yang tidak mau tidak puas hati dengan larangan Allah. Allah larang jangan buat itu, jangan buat ini. Haramkanlah. Allah haramkan sesuatu kepada hambanya. Walaupun tentu hambanya yang ingin mengikuti hawa nafsunya itu tidak menyukainya. Itu bukti kasih sayang Allah kepadanya. Buktinya apa? Nanti jika ada manusia yang tidak mau mengharamkan apa yang Allah haramkan di dunia. Saya ulangi. Jika ada seseorang yang tidak mau mengharamkan apa yang Allah haramkan kepada mereka di dunia. Nanti hukumannya apa di akhirat? Allah akan haramkan ke atas mereka sesuatu yang halal, sesuatu yang baik bagi mereka. Bangkai itu haram. Ya itu rahmatlah sebab bangkai memang tidak elok. Allah haramkan, Allah tahan kehendak kita untuk makan yang tak elok. Itu kan rahmat. Sesiapa yang tidak mengharamkan apa yang tak elok yang dalam dunia, nanti di akhirat Allah akan haramkan atasnya sesuatu yang elok baginya. Dan pengharaman Allah terhadap benda yang elok itu adalah azab. Pengharaman Allah terhadap perkara yang tak elok itu adalah rahmat. Diharamkannya arak bagi kita adalah rahmat. Tapi diharamkannya nikmat surga bagi orang kafir itu adalah azab. Salah satu azab orang kafir di akhir apa? Mereka di neraka panggil-panggil kawannya di surga, mintalah sedikit nikmat Allah berikan. Nikmat surga. Kata ahli surga apa? Mungkin belas kasihan tengok. Yang di neraka itu mungkin kawannya, mungkin sahabatnya, mungkin Masya Allah, teman karibnya, mungkin keluarganya. Ahli surga tak jawab, oh tak boleh. Sebenarnya ahli surga jawab, sesungguhnya Allah innallah harramahuma al-kafir. Allah haramkan nikmat surga sama ada makanan atau minuman atas orang kafir. Allah haramkan. Bagi kami halal nikmat surga, tapi bagi kamu haram. Benda yang baik diharamkan oleh Allah, itu azab. Di dunia, benda yang tak baik Allah haramkan, itu rahmat. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga jika Allah timpakan kita sakit, memang kita tak suka. Tapi tahukah kita ya mas sekalian, bila orang ditimpa sakit, yang dia setiap manusia pasti tidak suka lah. Tidak suka. Karena ditahan keinginan untuk siap. Oh Masya Allah, ganjarannya lah. Luar biasa. Itu Allah sedang membuka pintu rahmat yang luar biasa. Saya ingin sampaikan hadis Nabi. Riwayat Muslim. Riwayat Muslim.
Oh, atau saya sampaikan dahulu hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Turmuzi dahulu. Imam Turmuzi. Dan hadis ini dinilai hasan oleh Nasiruddin Albani daripada Jabir bin Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yawaddu ahlul afiyah yaumal qiyamah. Hina yu'ta ahlul bala'i at-thawab. Lau anna juludahum kanat kurrisat fid dunya bil maqarid. Kurridat, sorry. Karena kurridat fid dunya bil maqarid. Hadis hasan riwayat Tirmizi. Artinya ahlu afiyah. Ahlu afiyah ini maknanya ada orang-orang yang dahulu sehat. Yang diberi afiat, sihat wal afiat. Bebas daripada penyakit. Bebas, jarang mengalami musibah. Di dunia dahulu jarang. Bukan tak pernah. Jarang-jarang ditimpa musibah. Sakit pernah, tapi jarang-jarang. Orang lain sering sakit dia, ya kalau umurnya 70 tahun mungkin sakitnya hanya selama beberapa bulan aja lah. Lebih banyak senangnya daripada susahnya, lebih banyak sehatnya daripada sakitnya, lebih banyak bahagianya lah daripada ujiannya semasa di dunia. Di akhirat nanti, di akhirat, walaupun masa senang dia syukur kan, masa senang dia syukur. Dan dia masuk surga. Di akhirat, orang yang dahulu lebih banyak senangnya, walaupun dia syukur, yawaddu. Yawaddu itu menginginkan, menghendaki, nak sangat. Dia jealous rupa-rupanya. Hina yu'ta ahlul bala'i thawab. Ketika orang ini melihat orang-orang yang semasa di dunia sering mendapatkan musibah dan sabar. Yalah, bahasa mudahnya gini, masa di dunia lebih banyak senangnya. Sehingga dia ibadahnya lebih banyak syukurnya. Cara mendekatkan diri pada Allah dengan kendaraan syukur, karena lebih banyak senangnya. Kendaraan sabarnya kurang, karena sedikit susahnya. Itulah di dunia. Masuk surga. B, di dunia ini lebih banyak susahnya daripada senangnya. Macam-macam musibah. Sehingga kendaraan untuk jumpa Allah dengan kendaraan sabar. Bukan kendaraan syukur, karena kesenangannya sedikit. Di akhirat, sama-sama masuk surga. Orang yang yang senang ini melihat B yang dahulu susah, jealous. Setelah melihat ganjaran yang Allah berikan pada B yang masa dunia lebih banyak susahnya dan bersabar. Lau anna juludahum, kalaulah aku tahu macam ini. Kalaulah aku tahu balasan kawanku yang masa hidup lebih banyak susahnya dan bersabar. Rasanya dahulu aku ingin sekali lah aku ini ditimpa musibah setiap saat. Kalau perlu dahulu, aku ditimpa musibah, julud, kulit aku akan disiat-siat dengan pisau, dikoyak-koyak dengan pisau. Sampai membayangkan begitu. Yalah kulit ditoreh-toreh kan sakit kan. Itu bayangan, kalaulah aku tahu ganjaran Allah sediakan bagi orang yang ditimpa musibah itu sebesar itu. Rasanya dulu masa dunia aku lebih ingin, lebih suka jika setiap hari timpa musibah. Kalau perlu ku disiat-siat kulitku. Karena dengan musibah aku jumpa Allah, boleh jumpa Allah dengan berkendaraan sabar. Tapi orang ini masuk surga juga ya, sebab dia kendaraannya syukur. Tapi jelas. Itu berlaku di akhirat itu. Nah sekarang, apakah Allah timpakan musibah itu karena bukan rahmatnya? Itulah rahmatnya.
Bukan musibah itu yang Allah inginkan. Yang Allah maukan sikap orang yang ditimpa musibah terhadap musibah. Itulah yang Allah maukan. Apa kita fikir kesenangan hidup yang Allah berikan pada kita dunia adalah rahmatnya? Jika sikap kita kepadanya kufur, tidak kita syukuri. Apakah kita fikir kenaikan jawatan, dilantik jadi pemimpin, itu adalah automatically rahmat Allah? Jika setelah kita megang kekuasaan, kita tidak berlaku adil. Tapi orang dia fikir hanya di depan, asal mendapatkan sesuatu yang ia citakan, ini rahmat Allah. Terus besok, ini tanda Allah sayang. Ya, Islam kata tunggu dulu. Allah nak lihat kamu. Selepas Allah bagi kesenangan ini untuk apa nih? Ditunggu perjalanan. Walaupun Allah sudah tahu lebih awal. Ya. Paham ya? Ini dia. Bahkan orang yang semasa hidup di dunia senang lenang, tak pernah ditimpa musibah, tapi tak bersyukur. Sementara orang yang semasa hidup di dunia susah, sesusah-susahnya, susah tak pernah senang, sakit tak pernah sehat, gagal tak pernah berjaya, jatuh tak pernah bangun. Sentiasa kena tipu orang walaupun tak pernah menipu. Tetapi dia sabar. Yang tadi senang, lenang, tak pernah susah. Tapi kufur, masuk neraka lah. Sepanjang hayat, macam dalam surga. Tapi kufur, masuk neraka. Yang B, susah. Menderita. Silih berganti musibah. Tetapi sabar, di akhirat masuk surga. Apa yang akan berlaku di akhirat? Nabi ceritakan dalam hadis Muslim begini. Daripada Anas bin Malik. Yu'ta bi'an'ami ahli dunya min ahli nar. Yaumal qiyamah. Di akhirat nanti, akan didatangkan, akan dibawakan ke hadapan salah seorang ahli neraka yang semasa di dunia hidup bergelimang dengan kekayaan, dengan harta, kemewahan, senang lenang, berfoya-foya. Karena mereka menjadikan dunia sebagai surga. Senang lenang sepanjang hayat. Kalau umurnya 70 tahun, ya 60 tahun lah senang lenang. Apa yang dia nak semua dapat. Tapi kufur lah. Di akhirat masuk neraka. Fayus baru finnari sibgah. Lalu ahli neraka ini, yang dahulu hidup sepanjang hayat senang dunia, dicelupkan ke dalam neraka, sekali celup saja. Belum masuk lama ya, baru celup sekejap. Celup, angkat balik. Ibarat sibgah itu kan celup. Sekejap. Sekali. Lalu ditanyakan kepada orang, ya bena Adam, hal ra'aita khairan qatu? Hai anak Adam, yang baru dicelupkan dalam neraka tadi, pernahkah kamu merasakan kesenangan, walaupun sedikit, walaupun sekali? Pernahlah dalam ingatan kamu pernah merasa senang walaupun sekejap? Hal marrobika na'imun qatu? Pernahkah berlalu dalam perjalanan hidup kamu kesenangan walaupun sesaat? Apa aja alinakan? La wallahi ya Rabb, la wallahi ya Rabb. Oh, sama sekali ya Allah, tak pernah aku hidup senang. Tak pernah hidup senang. Bagaimana dia hidup di dunia macam di surga, bermaharaja lela. Bergelimang dengan kekayaan, kebebasan, sakit, sehat tak pernah sakit. Dicelup neraka satu saat. Pengalaman pernah hidup bahagia 60-70 tahun di dunia, hilang, lenyap sama sekali. Dia mengaku tak pernah merasakan kenikmatan walaupun sesaat. Pasal apa? Pasal kedahsyatan api neraka. Walaupun hanya dicelup baru sekejap.
Maknanya disiksa sesaat di neraka itu boleh melenyapkan, menghilangkan kenikmatan yang dialami sepanjang hayatnya di dunia. Bayangkan. Sebaliknya, wa yu'ta bi asyadin nas bu'san fid dunya min ahli jannah. Lalu Allah datangkan seorang ahli surga. Ahli surga ini semasa di dunia hidupnya susah, tapi sabar. Sakit tak pernah sihat, tapi sabar. Musibah silih berganti dari berumur muda hingga ketua, daripada bujang hingga berkeluarga, tetapi sabar. Tidak pernah terlintas suudzon sikit pun pada Allah. Tetap menyayangi. Karena yang berlaku itu yakni kehendak kekasihnya. Sabar ridho, sabar ridho. Walhal itu puluhan tahun di lalu. Tak pernah sesaat pun senang. Fayus bahu sibhotan fil jannah. Lalu oleh Allah dimasukkan dalam surga. Sesaat aja. Masuk surga. Sesaat. Sekali. Suruh menikmati nikmat surga sesaat. Kemudian ditanya, Yabna Adam, hal ra'aita bu'san qatun? Wahai anak Adam, pernah tak kamu dalam perjalanan hidup kamu itu merasakan kesusahan walaupun sedikit? Hal marra bika sidatu qatun? Pernah tak berlaku ke, menimpa kamu ke kesusahan hidup walaupun sesaat? Fayaqul, orang ini menjawab, la wallahi ya rabba marra bihi bu'sun qatun wala ra'aitu siddat qatun. Oh demi Allah, demi Tuhan ya Allah, kami tak pernah merasakan kesusahan sesaat pun. Cuma kita nak bayangkan nih jemaah sekalian. Baru dimasukkan surga sesaat, kesusahan sepanjang hayat di dunia, musibah selama di dunia, tidak diingati sama sekali. Baru dimasukkan neraka sesaat, kesenangan berfoya-foya di dunia sepanjang hayat, langsung tidak dirasainya. Seakan tak pernah berlaku. Kalau begitu, apa yang menjadikan orang itu sengsara di neraka? Apa yang menjadikan orang itu bahagia di surga? Sikapnya terhadap kehendak Allah tadi. Sikapnya kepada yang memberi, bukan kepada pemberiannya. Allah bagi kesenangan, dia kufur. Allah bagi dia musibah, dia sabar. Itu yang menjadi punca ia masuk surga. Bukan pemberiannya. Tidak semestinya bila orang bagi kemewahan, automatically masuk surga. Wa'iyadzubillah, sama sekali tidak. Tidak semestinya bila Allah bagi susah di hidup, nanti di akhirat pasti susah. Oh, tidak. Itu jangan melihat apa yang diberikan, apa yang dia kehendaki. Lihatlah siapa yang menghendaki berlaku itu. Oh, yang menghendaki berlaku pada saya ini rupanya Allah, kekasihku. Karena ia kekasihku dan aku sangat mencintainya dan aku meyakininya. Walaupun yang diberikan ini nampaknya sedikit, aku mesti syukuri. Sedikit kata aku. Sedikit pemberiannya dalam mataku. Tapi karena ia diberikan oleh Dia yang Maha Agung, maka nilainya menjadi besar. Sehingga syukurnya akan lebih. Saya pernah kan dulu bagi contoh. Nilai pemberian itu, besar atau kecil, mahal atau murah, berharga atau tidak berharga, bukan semata-mata pada pemberiannya, tapi bergantung siapa yang memberinya. Kita mungkin ada majlis apa, ada kawan datang bagi hadiah. Hadiah itu ada hadiah besar, ada hamper, bukan main besar, ada bungkusan mahal-mahal. Ada bagilah baju, bagilah beg, mahal-mahal. Ada paling tidak nilai 1.000, ada 5.000, ada yang mahal kan? Bagi beg harga beribu-ribu. Wow. Tiba-tiba ada satu hadiah, ya hanya dibungkus biasa, kotak biasa. Agak rapi sedikit.
Cantik bungkusannya, kita buka, lah slipper Jepun yang. Slipper Jepun. Harganya berapa? RM4.50. Tapi karena slipper Jepun tadi rupanya ada chop, ada mohor, ada signature, dan ada ucapan selamat ke tahniah dengan tulisan tangan. Baca punya baju, lah ini rupanya hadiah slipper ini daripada Emir UAE. Salah seorang raja atau emir daripada Timur Tengah. Saya yakin walaupun hanya slipper Jepun nilainya RM4.50, tapi karena ada chop, ada tulisan tangan, ada signature, dan pemberinya adalah salah seorang raja atau dengan terkaya di Timur Tengah, saking tiba-tiba hadiah slipper Jepun tadi jauh lebih berharga daripada beg yang kawan bagi yang harganya RM10.000. Saya yakin tidak akan dibuang walaupun slipper Jepun. Jangan dibuang, dipakai pun sayang. Mungkin dibuat frame, digantung di dinding. Kenangan ini yang bagiannya bukan main-main ini bukan pemberian orang biasa. Tapi beg itu iyalah, beg itu memang mahal, tapi yang bagi kawan ya ini walaupun slipper Jepun. Kenapa tiba-tiba kita menilai slipper Jepun tadi jauh lebih berharga? Apakah karena pemberiannya? Bukankah karena siapa yang memberinya? Nah inilah. Kalau kita tahu, kita kenal yang memberikan kita kesenangan, yang memberikan kita rezeki itu Allah, jangankan Allah bagi banyak, Allah bagi sikit pun, ia sangat bernilai pada kita. Karena yang memberinya adalah yang Maha Agung. Sehingga kita bersyukur dengan bersungguh-sungguh. Walaupun nampaknya sikit. Sebaliknya, yang bagi kita sakit, yang bagi kita rugi, yang menghendaki kita jatuh, Dia, kekasih kita. Bila kita yakin yang berlaku pada kita ini atas kehendak Dia yang kita kasihi, jangankan musibah yang ringan, musibah yang berat pun terasa ringan. Karena kita tahu yang menghendaki kekasih kita. Itu yang saya selalu katakan. Apa kata Hajar, istri Nabi Ibrahim, ketika ditinggalkan oleh Ibrahim di Makkah dengan bayinya. Bingung dia nak hidup berdua dengan bayi di Makkah yang tak layak dihuni waktu itu. Tanah gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Tanya pada Ibrahim, Ibrahim tak jawab. Ibrahim, kenapa engkau tinggal sini? Kenapa? Ibrahim tak jawab. Lalu Hajar mengubah pertanyaan. Lihat dalam sirah, banyak sekali itu. Kisah itu luar biasa kisah. Allahu amaraka bihada Ibrahim, engkau tinggalkan kami berdua dengan bayi kita di sini, tempat yang tak layak dihuni, tak ada orang, tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada air. Ini Allahkah yang suruh engkau, Ibrahim? Ibrahim kata, iya. Betul Hajar, yang suruh aku tinggalkan kamu dengan anak kita di sini, ini Allah. Mendengar jawaban ini Allah, Rabbul Alamin. Apa respon Hajar? Idzan la yudayyi'ani. Kalaulah begitu Ibrahim, karena Allah yang menyuruh engkau meninggalkan kami berdua dengan bayi di tempat ini, walaupun tempat ini tak layak huni, aku yakin Dia tidak akan mensia-siakan aku. Hatinya tiba-tiba lapang selapang-lapangnya, tenang setenang-tenangnya. Begitu yakin bahwa yang menyuruh suaminya meninggalkan di situ adalah atas perintah Allah. Dia tidak melihat musibah yang akan dihadapi esok apa lagi ini, macam mana air, bila air habis macam mana, malam nanti kalau sejuk macam mana, bayi ini macam mana. Tiba-tiba itu tidak merisaukan dirinya karena dia yakin ini Allah yang suruh. Dia tidak melihat ujiannya, lihat pada siapa yang menguji. Dan lihat sekarang, maka jadi apa? Itu kan berkat kesabaran dan ridho Hajar. Sekarang tengok Makkah. Jadi rebutan zaman. Sejengkal tanah pun mungkin nilainya macam emas di sana.
Itu Hajar dahulu yang meneroka. Seorang bekas hamba abdi. Bukan bangsawan. Bukan bangsawan, bukan hartawan. Bahkan mungkin dia tak pernah pergi sekolah. Tetapi makrifahnya kepada Allah, cintanya pada Allah, tidak berbelah bagi. Sehingga yakin sakitnya, apapun yang Allah kehendaki berlaku atas dirinya, rahmat Allah. Ketika ia masih susah payah mencari air, karena air sudah habis, anaknya menangis-nangis, dia tidak merasa Allah zalim kepadanya, dia tidak merasa Allah abaikan. Karena dia yakin Allah yang suruh, pasti Allah akan menyelesaikannya. Begitu Allah keluarkan air Zam-Zam, dia juga merasa Allah menyayanginya. Masya Allah. Itulah orang yang sudah sampai peringkat mencintai Allah tanpa belah bagi. Jadi tanda arasnya mahabbatullah. Itu boleh menjadi penentu sikap kita nanti kepada Allah bila kita di atas pemberiannya. Syukur ke tak syukur, sabar ke tidak sabar terhadap apa yang Allah kehendaki. Kita tetap yakin Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, walaupun dia sedang menimpa musibah, bergantung seberapa kuat cinta kita kepadanya. Makin kuat cinta kita, ya makin mudah memahaminya. Makin mudah memahaminya. Itu poin pertama. Jadi sikap itu penting. Yang kedua, tadi kan sudah katakannya, dalam ayat dalam buku disebutkan, yang Allah inginkan bukan musibahnya, tapi yang Allah inginkan yakni sikap kita terhadap musibah. Yang Allah maukan bukan bentuk pemberiannya. Yang Allah maukan yakni sikap kita pada pemberian itu macam mana? Adakah dengan pemberian itu kita makin kenal kepada pemberinya? Atau makin tidak kenal? Adakah dengan pemberian itu kita makin dekat kepada dia yang memberi? Atau kita makin jauh? Itu yang Allah maukan. Bila dengan pemberian itu kita makin kenal kepada Allah yang memberi, bila dengan pemberian itu kita makin dekat kepada Allah memberi, pemberian itu sudah tidak penting bagi kita. Sama ada yang Allah berikan itu benda yang kita suka, atau benda yang kita tak suka. Menurut fitrah lah. Sehat atau sakit, sudah tidak penting lagi. Senang atau susah, itu sudah tidak penting bagi seseorang yang sudah mengenali Allah. Karena tujuannya Allah bagi apa saja, senang ke, susah ke, musibah ke, bukan musibah ke, supaya manusia itu kenal kepadanya, lebih dekat kepadanya, gitulah. Bila sudah dekat, ya sudah, apapun yang diberikan. Karena tujuannya yang penting apapun pemberian yang Allah berikan, ia makin dekat, makin dekat, makin dekat. Dan itu tujuannya. Jika orang itu akan lebih dekat, mudah dekat dengan Allah dengan pemberian nikmatnya, ya syukurlah. Allah sayang dia. Tapi jika dengan pemberian nikmat orang itu tidak tambah makin dekat, Allah akan tukar pemberiannya. Allah tukar kendaraannya, ditukar dengan musibah. Harap-harap dengan musibah dia makin dekat kepada Allah. Karena dengan kesenangan makin jauh. Tujuannya kan yang penting dekat dengan Allah. Begini kaidahnya. Malam yukbil alallahi bimulatafatil ihsani qayyida ilaihi bisalasilil imtihani. Ini kaidahnya. Malam yukbil alallahi bimulatafatil ihsani. Sesiapa sahaja yang tidak mendekatkan dirinya kepada Allah
dengan halusnya kebaikan yang Allah berikan padanya. Siapa saja yang tidak mau mendekatkan dirinya kepada Allah dengan kehalusan pemberian Allah. Allah dah bagi sehat, Allah bagi senang, Allah bagi kaya, Allah bagi berjaya, Allah bagi jawatan. Tapi dengan kendaraan kesenangan dia tidak dekat kepada Allah. Bahkan nampaknya makin mundur, makin jauh. Kujida ilaihi bisalasilil imtihan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ikat orang itu. Diikat orang itu, lalu ditarik orang itu untuk mendekat dirikan diri kepada Allah bisalasilil imtihan. Yakni dengan pelbagai rantai ujian. Ujian bersilih berganti. Maknanya manusia ini sebenarnya ada dua macam, ada dua jenis. Manusia yang mengetahui Allah, yang kenal Allah, dalam bahasa agama ma'rifatullah lah. Jenis pertama manusia yang kenal betul kepada Allah kerana Allah beri ihsan kepadanya. Macam-macam nikmat, macam-macam ini. Lalu dia makin kenal, karena dengan nikmat akhirnya syukur, makin jadi baik. Jadi kendaraan orang ini untuk kenal Allah, untuk dekat Allah, kendaraan yang berupa nikmat, kesenangan, kesehatan, darjah, pangkat, kedudukan. Alhamdulillah. Banyak sahabat Nabi, Abdullah bin Auf, kaya raya, dekat dengan Allah. Nabi Sulaiman, kaya raya, dekat dengan Allah. Allah pilihkan kendanya. Bagus, tak apa. Sudah tercapai lah. Apa yang Allah kendaki, Sulaiman berjaya menunjukkannya. Itu jenis manusia yang pertama. Tetapi, tidak semua manusia dengan diberikannya kesenangan ini makin dekat pada Allah. Tak semua. Ada yang dengan kesenangan, pemberian Allah malah makin jauh. Sedangkan tujuan Allah manusia ini adalah semuanya kenal dia, semuanya dekat dengan dia. Bagaimana orang yang dengan nikmat Allah dia makin jauh? Nah, jenis manusia yang kedua, manusia yang baru kenal Allah, ingin kenal Allah bila Allah timpakan kepadanya macam-macam ujian. Masa sehat lupa. Bila bagi sakit, barulah ingin dekat pada Allah. Baguslah. Bagus. Sebab yang penting bukan sehat atau sakitnya. Yang penting dia, orang ini dekat dengan Allah atau tidak. Orang lain boleh dekat dengan sehat kesehatan yang Allah berikan. Orang ini jenis, kalau bagi sehat saja, bagi senang, tak akan dekat nih, maka Allah tukar. Daripada pemberian berupa sehat, ditukar dengan pemberian berupa sakit dan susah. Oh, rupanya dengan sakit makin dekat. Akhirnya nanti, ya, jadi ada ini, ada orang dekati Allah dengan berkendaraan kesenangan, ada dekat dengan Allah, Allah bagi kendaraan dengan kesusahan. Keduanya jumpa di surga. Itu yang ada. Dan itulah tujuan. Yang paling celaka, bagi senang pun makin jauh daripada Allah. Bagi susah apalagi. Ini memang saya katakan kembali pada awal tadi. Tidak ada nilainya sama sekali orang ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sekali tidak ada nilainya di sisi Allah. Sebab itulah ya mas kalian, Allah bagi ujian, Allah timpakan ini. Apa saja ini? Saya kata tadi, bukan itu yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan yakni respon kita, sikap kita terhadap pemberian itu. Siapa pemberian itu? Bila bagi senang, Allah mahukan kita syukur, dan itu baik bagi kita, dan itu rahmat bagi kita. Allah bagi kita ujian, kita sabar, dan itu baik bagi kita, dan itu rahmat.
Jadi bersyukurlah bila kita mampu diberi oleh Allah diberi kesabaran terhadap musibah. Syukurlah, itulah rahmatnya. Jadi nilai rahmat pada ujian itu kemampuan kita bersabar itulah. Nilai rahmat Allah pada kesenangan itu, yakni kemampuan kita bersyukur, itulah rahmatnya. Bukan pada kesenangannya, bukan. Rahmat Allah letaknya bukan pada kesehatan. Pemberian kesehatan itu bukan. Rahmat Allah pada kita letaknya pada kemampuan kita, keinginan kita, mensyukuri nikmat sehat. Itulah rahmatnya. Karena ramai orang diberi sehat, bukan rahmat, bahkan itu azab, namanya istidraj. Kan begitu kan? Kita dibagi sakit. Mana rahmat Allah dalam sakit? Kemampuan kita bersabar. Sebab itulah, bila kita diberi kesenangan, mohonlah pada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau telah memberi hamba-Mu nikmat yang banyak, ya Allah. Sehat yang tak pernah sakit, ya Allah. Senang yang tak pernah susah, ya Allah. Itu pemberian-Mu, ya Allah. Walaupun hamba-Mu belum pun meminta. Semua pemberian-Mu ini, ya Allah, tidak bermakna bagi diri ini. Jika Engkau tidak beri kepada hamba-Mu ini kemampuan untuk mensyukurinya. Minta itu. Baca doa Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya ila akhir. Mohon kepada Allah agar Allah bagi kita kemampuan bersyukur. Luar biasa. Sebab Alhamdulillah, kita bukan berada di jalan ke surga. Bagi kenikmatan banyak, tapi kita bersyukur. Kita bukan berada di jalan surga, itu jalan ke neraka. Jadi berkendaraan masuk neraka dengan kendaraan sehat. Bahaya sekali. Demikian sebaliknya, jika Allah bagi kita kesusahan, musibah, macam-macam kesusahan, ya Allah, Engkau telah menghendaki pada hamba-Mu ini kesusahan hidup. Dan semuanya berlaku semata-mata karena kehendak-Mu. Hamba-Mu yakin tidak ada keburukan yang datang daripada-Mu. Semua yang Engkau kehendaki adalah kebaikan belaka. Ya Allah, kesusahan seberat apapun yang Engkau timpakan pada diri ini, seberat apapun musibah yang menimpa diri ini atas kehendak-Mu, ya Allah, ia tidak akan memberikan madarat sikit pun kepada diri ini, ya Allah. Jika Engkau bagi hamba-Mu kekuatan bersabar. Maka aku mohon padamu, ya Allah, satu saja. Berilah hamba-Mu kemampuan bersabar. Sudah. Bila Allah bagi kita kemampuan bersabar, jangankan musibah yang kecil, musibah yang besar, yang berat pun, tak ada artinya. Dan itu rahmatnya. Rahmat Allah di sebalik musibah, kemampuan kita bersabar. Rahmat Allah di sebalik nikmat dan kesenangan, kemampuan kita bersyukur. Coba lihat itu. Jangan lupa minta syukur, jangan lupa minta diberi kesabaran. Tapi kan tidak mungkin mudah kita ucapkan ya, tapi mudah tidak perhatikan. Sebagai contoh ya, sebagai contoh sajalah. Jamaah boleh setuju, boleh tidak ya. Tapi saya yakini yang saya sampaikan ini, saya yakini benar, saya pegangi karena itu yang kami pelajari. Biasanya ya Mas Yan, kalau Allah tiba kita sakit, wah sudah lama sehat, kemudian sakit. Oke, sakit dan hospital. Apa yang agak-agak yang pertama sekali kita pohon pada Allah? Atau yang kita suruh orang kampung mendoakan kita? Saya yakin, pada umumnya, perkara yang kita minta, ya ini minta segera disembuhkan. Pastilah.
baru sakit, baru kemudian pergi hospital, baru masuk hospital, pasti doa, ya Allah sembuhkan penyakit hamba. Dan kita pun suruh kawan-kawan, dan kita tolong doakan saya sembuh. Biasanya itu kan. Saya tak kata tidak boleh minta sembuh, disembuhkan pada Allah. Saya tak kata tak boleh, tetapi kurang bijak. Bukan salah ya, tapi kurang bijak. Kenapa tak bijak? Kan kita sakit, dan yang kita sembuh, minta sembuhlah. Boleh, tapi kurang bijak. Yang bijak apa? Sakit itu pemberian Allah. Tujuannya yakni Allah beri peluang pada kita untuk sabar. Tahu tak? Sakit itu baru ada nilai rahmat daripada Allah jika kita bersabar. Sebelum kita minta sehat dia sakit, mintalah nomor wahid dahulu. Ya Allah, berilah kesabaran, ya Allah. Berilah kesabaran. Ini belum masuk hospital, sudah suruh orang satu kampung berdoakan supaya dia sehat. Minta maaf, saya tak kata itu tak boleh. Boleh, tapi kurang bijak. Kalau berpesan, apalah saya ini hospital ini, tapi kalau bolehlah minta ikhlas, tolong doakan kepada Allah, mohon ikhlas, pohon pada Allah supaya Allah beri kepada diriku ini kesabaran dan tabah menghadapinya. Itu nomor satu. Nomor dua, ya mohon kepada Allah agar Allah beri saya kesehatan. Tapi jika kamu semua hendak mendoakan kepada Allah satu saja, mintalah yang pertama saja. Kalaulah hanya bersedia memohonkan satu saja, mohonkan pada Allah agar diri ini mampu sabar. Sudah. Sebab bila kita sudah mampu bersabar atas ujian kanan yang itu tujuan Allah timpakan kita musibah, sakit itu Allah sendiri akan mengangkatnya. Percayalah. Iya, Mas. Kesusahan itu Allah sendiri akan mengangkatnya. Betul. Nabi Yunus dalam perut ikan. Kan dia tidak minta dikeluarkan. Coba cari ayat Quran mana yang menyatakan Nabi Yunus berdoa minta dikeluarkan perut ikan. Tak ada. Yang dipohon oleh Nabi Yunus apa? Mengisahkan Allah. Karena sebenarnya tersilap dia. Lari melalui kaum yang akan marah. Dan dia fikir Allah tak ambil tindakan, itu kesalahan besar. Tapi Nabi Yunus menyadari itu. Lalu dia memuji Allah, mengisahkan la ilaha illa anta, subhanak. Itu aja. Allah ampunkan dosanya. Bahkan ada bonus pula. Diperintah, disuruhnya ikan oleh Allah untuk memuntahkannya, dikeluarkan. Tengok. Dia mendapatkan apa yang diminta, Nabi Yunus mendapatkan apa yang diminta, dan juga mendapatkan sesuatu yang dia sebenarnya tidak minta. Yang diminta yakni keselamatan agamanya, keselamatan akidahnya, diampunkan dosanya. Yang tak disebutkan yakni tidak mati dalam perut ikan. Jadi mintalah kesabaran. Bila kita sudah minta sabar, karena itu rahmat terbesar di sebalik musibah. Dan bila Allah sudah bagi kita sabar dan diterima kesabaran kita, sakit itu Allah sendiri akan menghilangkannya. Habis kalau tidak sehat, macam mana? Yang sabar saja. Untung. Karena mati, karena penyakit, dia orang itu meninggal, karena penyakitnya, dalam keadaan sabar, husnul khotimah. Bayangkan, husnul khotimah. Dia meninggal karena sakit yang dideritanya, meninggal dalam keadaan sabar. Hingga akhir hayat. Husnul khotimah. Lain hanya dia sehat, walafiat. Baik itu selama 1 minggu keluar dan sehat walafiat. Tapi masa sakit dia tidak sabar. Masa sakit tidak sabar. Walaupun sehat, apa artinya? Masa sakit tak dapat rahmat. Karena dia tidak sabar. Sekarang dia sehat. Apakah nilai kesehatan itu lebih besar daripada rahmat Allah? Apakah nilai kesehatan itu lebih besar daripada terampunnya dosa? Apakah nilai sehat itu lebih besar daripada diangkatnya darjah? Orang mukmin mesti melihat daripada kacamata agama. Bukan hanya berdasarkan kacamata dunia. Mudah-mudahan tambahan ini dapat bermanfaat. Dan sekali-sekali tolong dibaca ya. Yang ada buku tuh yang depan, yang kesimpulan dalam bahasa Arab, tolong dibaca sendiri. Yang saya sampaikan tadi tambahan yang tidak ada.
Mudah-mudahan tambahan ini memberikan manfaat pada kita. Bahkan, mungkin nanti saya akan jelaskan, ketika kita ditimpa musibah, serta yang kita tak sukai, Nabi suruh kata, Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Mana kita masih tetap wajib memuji Allah. Apa rahsianya? Apa signifikan dia? Kita sedang susah, kita suruh muji Allah. Kata logik kita, Allah bagi kita susah, tapi kita disuruh memujinya. Bukankah kalau kita disusahkan orang lain, dianiaya orang lain, kita mengeji orang itu? Kenapa bila Allah bagi kita susah, kata kita Allah bagi kita susah, tapi kita disuruh tetap memujinya? Mana rahsia dia? Nah, ini insya Allah nanti kita akan sampaikan untuk menambahkan pengetahuan. Jemaah sekalian, itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.